Bab 05. Duda terpikat cinta sekretaris. Permisi Tuan. Sapa Rebeka. Iya silahkan duduk. Ucap seorang yang umurnya lumayan tua mempersiapkan Rebeka untuk duduk di kursi yang sudah disediakan. Dengan rasa gugup yang menyelimuti, Rebeka berusaha tetap tenang menghadapi situasi yang ada. Kamu sudah tahu kamu akan kerja sebagai apa? Tanya seorang yang penampilannya sangat gagah. Tidak Tuan. Jawab Rebeka. Oh iya sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Julian, posisi saya di sini sebagai asisten CEO sekaligus tangan kanannya. Memperkenalkan diri sambil mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Saya Rebeka Caroline, biasa dipanggil Beka. Balas Rebeka memperkenalkan dirinya balik. Karena sekretaris yang biasanya lagi cuti mau melahirkan jadi untuk sementara kamu yang akan jadi sekretaris CEO. Jelas asisten Julian. Serius Tuan? Tanya Rebeka tidak percaya dengan apa yang didengarnya barusan. Iya. Kenapa? Kamu gak mau? Mau banget Tuan. Antusias Rebeka. Baguslah kalau gitu, ayo ikut saya ke ruangan kamu. Berjalan pergi meninggalkan ruangan HRD. Saya pergi dulu Pak. Pamit Rebeka sopan kepada seorang yang umurnya lumayan tua tadi. Iya, semoga kamu betah kerja di sini. Jawab bapak itu yang membuat Rebeka mengernyit heran. Tapi Rebeka segera menempis pikirannya yang enggak-enggak. Dia segera pergi menyusul asisten Julian yang akan masuk ke dalam lift. Di dalam lift Rebeka merasa gugup lantaran harus satu ruangan dengan asisten Julian yang cem. Bisa dibilang hot banget lah untuk ukuran pria. Ting. Mereka sampai di lantai paling atas gedung ini, tepatnya di lantai 15. Rebeka mengikuti langkah panjang asisten Julian dengan agak tergesa-gesa karena takut tertinggal. Ini ruangan kamu, dan di sebelah kanan kamu itu ruangan saya. Sedangkan yang di depan kamu itu ruangan CEO, dan untuk yang lainnya lagi nanti waktu jam istirahat kamu bisa keliling sendiri untuk melihat-melihat keadaan perusahaan ini. Asisten Julian menjelaskan bagian-bagian kantor. Baik Tuan saya mengerti. Gak usah takut gitu, santai aja. Oh iya, dan jangan panggil saya Tuan, saya bukan Tuan kamu. Kamu bisa panggil saya Julian saja. Tambah asisten Julian. Maaf tuh. Maaf maksud saya Julian, sepertinya itu kurang sopan. Bagaimana kalau saya panggil asisten Julian saja? Usul Rebeka. Terserah kamulah, asal jangan Tuan. Saya mau ke ruangan saya dulu, Tuan Stefan masih belum sampai kamu bisa baca-baca berkas yang ada di meja kamu. Jika ada perlu apa-apa tak usah sungkan untuk bertanya pada saya. Ucap asisten Julian. Iya nanti jika ada kendala saya akan tanya ke asisten Julian. Jawab Rebeka. Ya udah saya pergi dulu. Asisten Julian pun pergi menuju ruangannya yang berada di samping ruangan sekretaris. Huff. Gue kira akan semenegangkan tadi, taunya gak juga. Ujar Rebeka mendudukkan tubuhnya di kursi yang akan menjadi singgasananya. BTW nyaman juga nih kursi. Puji Rebeka yang merasa nyaman. Rebeka pun mulai membuka berkas-berkas yang ada di mejanya untuk mempelajari apa saja yang akan dia lakukan sebagai sekretaris CEO. Dah sana kamu masuk Gi. Suruh Stefan pada Bril setelah turun dari dalam mobil. Nanti Bril ke perusahaan papi ya. Pokoknya papi halus ada di ruangan saat Bril sampai nanti, gak pakai koma.
Cerocos Bril sebelum memasuki sekolah. Iya nanti papi tunggu kamu di ruangan papi. Udah gi sana masuk, udah ditunggu bu guru itu. Lanjut Stefan sambil menunjuk seorang guru yang berdiri di depan gerbang. Ya udah Blil masuk dulu papi hati-hati ya kerjanya, Blil sayang papi. Kap, mengecup pipi Stefan. Papi juga sayang Bril. Kap, membalas kecupan anaknya di dahi sambil mengusap rambutnya. Dadah papi. Melambaikan tangannya sambil berjalan masuk. Dadah sayang. Balas Stefan. Setelah melihat anaknya sudah masuk dengan aman, Stefan pun segera masuk ke dalam mobil dan segera menjalankan mobilnya menuju perusahaan yang dipimpin selama ini. Sampai di perusahaan, Stefan masuki gedung pencakar langit miliknya. Seperti biasa karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaannya akan menyapanya jika berpapasan dengan Stefan. Tapi Stefan tidak pernah membalas sapaan itu, bahkan semua karyawan pun sebenarnya sudah hafal akan hal itu, tapi bagi mereka itu hal yang wajar lantaran Stefan adalah pemilik perusahaan jadi harus menjaga nama baiknya. Stefan menaiki lift yang khusus digunakan oleh petinggi-petinggi perusahaan untuk menuju ruangan miliknya yang terletak di lantai paling atas. Tak. Terdengar suara langkah kaki mendekat, membuat Rebecca yang tadi sedang fokus membaca buku pun mengalihkan pandangannya untuk melihat siapa yang datang. Astaga, makhluk dari belahan bumi manakah ini? Kenapa sangat ganteng dan sangat-sangat hot sekali, batin Rebecca yang terpesona melihat ketampanan Stefan. Selamat pagi Tuan. Sapa Rebecca ramah. Apakah kamu sekretaris baru itu? Tanya Stefan dengan tangan satunya yang dimasukkan ke dalam saku celana. Iya Tuan, perkenalkan nama saya Rebecca Caroline, biasa dipanggil Becca. Salam perkenalan Rebecca berikan pada Stefan padahal Stefan belum menyuruhnya untuk berkenalan. Siapa yang tanya nama kamu? Tuh kan apa Mimin bilang. Tidak ada Tuan. Seketika nyali Rebecca yang tadi besar pun sekarang menciut. Saya mau punya sekretaris yang cekatan dan tidak suka banyak bertanya, apalagi yang lemot. Ucap pedas Stefan. Dasar sombong. Batin Rebecca mengumpati Stefan. Berani kamu mengumpati saya. Lah kok dia tahu? Batin Rebecca lagi. Udah kebaca dari otak kecil kamu. Hafalin semua jadwal saya, nanti kamu ikut meeting dengan saya di cafetaria. Lanjut Stefan yang tak membiarkan Rebecca berpikir. Baik Tuan. Stefan pun pergi memasuki ruangannya yang berada tepat di depan ruangan Rebecca. Huff, ganteng-ganteng galak. Gumam Rebecca. Tapi itu orang beneran gak bisa baca pikiran kan, kalau ia bisa gawat nanti. Tak mau pusing memikirkan itu, Rebecca pun kembali membaca jadwal-jadwal Stefan agar tidak terlupakan nanti. Julian, saya mau meeting di luar sama Rebecca, saya percayakan perusahaan sama kamu. Ucap Stefan pada Julian melalui sambungan telepon kantor. Baik bos. Jawab asisten Julian. Setelah itu Stefan memutuskan panggilan sepihak dan berganti menelpon Rebecca melalui telepon kantor yang ada di mejanya. Rebecca, ke ruangan saya sekarang. Perintah Stefan melalui sambungan telepon kantor dan setelah mengucapkan itu tanpa menunggu jawaban dari Rebecca, Stefan mematikan sambungan telepon. Dasar bos gile. Maki Rebecca pada Stefan. Rebecca pun segera pergi ke ruangan Stefan sebelum singa jantan itu mengamuk. Ada yang bisa saya bantu Tuan? Tanya Rebecca yang memasuki ruangan Stefan tanpa izin terlebih dahulu. Siapa yang suruh kamu masuk? Tanya Stefan dengan tegas. Mampus gue. Bab 06. Mampus gue.
Rebecca mengumpati dirinya sendiri yang terlalu teledor dalam mengambil keputusan, tapi ini bukan salah dirinya, salah sendiri tadi buat orang panik aja, jadi ya gini. Maaf Tuan. Sambil menundukkan kepalanya. Kali ini saya maafkan, tapi jika kamu ulang lagi kamu bisa angkat kaki dari perusahaan ini. Saya gak suka jika ada karyawan saya yang tidak punya sopan santun. Omel Stefan. Iya Tuan, sekali lagi saya minta maaf. Iya? Ngapain kamu masih di situ aja, sini cepat. Huf sabar sabar sabar, anak sabar rezekinya jancar, batin Rebecca. Rebecca pun berjalan menghampiri meja kebenaran Stefan dengan perasaan dongkol. Ada yang bisa saya bantu Tuan? Tanya Rebecca lagi setelah berdiri di hadapan Stefan. Kamu siapkan rapikan berkas-berkas ini setelah itu kamu ikut sama meeting di kafe, jangan lupa bawa berkas ini. Perintah Stefan. Baik Tuan. Jawab Rebecca dan segera merapikan berkas-berkas yang berserakan di meja Stefan. Saya mau ke kamar mandi dulu. Pamit Stefan dan segera pergi ke kamar mandi yang berada di dalam ruangannya. Huf. Ternyata bos gue galak. Gumam Rebecca setelah memastikan Stefan tidak ada di sana. Rebecca selesai merapikan berkas bertepatan dengan Stefan yang baru keluar dari kamar mandi sambil membenarkan kancing lengan kemejanya. Gilak hot banget. Batin Rebecca yang menetap ke arah Stefan sambil meneguk ludahnya kasar. Lihat apa kamu? Suara berat Stefan menyadarkan Rebecca dari lamunannya. Hah? Tidak Tuan. Gagap Rebecca karena ketahuan tengah memandangi Stefan. Saya kasih tahu kamu ya, jangan berharap lebih sama saya atau kamu akan tahu akibatnya. Peringatan Stefan berikan pada Rebecca. Iya Tuan. Jawab Rebecca. Baru juga mengagumi udah disemprot aja. Batin Rebecca. Gak usah ngedumel dalam hati, ayo berangkat nanti kita terlambat. Ajak Stefan dan segera berjalan diikuti Rebecca di belakangnya. Oh iya, tolong ambilkan jas saya di sana. Perintah Stefan menghentikan langkahnya dan berbalik menunjuk ke sebuah gantungan yang terdapat jas hitam di sana. Baik Tuan. Rebecca hanya bisa menuruti semua perintah Stefan tanpa membantah, daripada nanti kerjaan terancam. Pikir Rebecca. Setelah keluar dari ruangan Stefan, Rebecca menyempatkan diri untuk mengambil tasnya di ruang kerja yang berada di depan ruangan Stefan. Setelah mengambilkan jas Stefan dan juga tasnya, Rebecca pun segera berlari menyusul langkah Stefan yang sudah berjalan di depannya. Lelet banget kalau jalan. Ucap Stefan saat Rebecca sudah berada di belakangnya. Maaf Tuan. Jawab Rebecca. Nih anak dari tadi nurut gak ada bantah ucapan gue, baguslah kalau gitu. Batin Stefan. Saat sampai di depan lift yang khusus untuk petinggi-petinggi perusahaan, Rebecca akan pergi ke lift yang ada di sebelahnya yang khusus karyawan perusahaan, tapi dicegah oleh Stefan. Mau kemana kamu? Cegah Stefan yang tanpa disengaja memegang tangan Rebecca. Mau ke situ. Jawab Rebecca menahan agar dirinya tidak meleyot karena tangannya dipegang Stefan. Gak usah, sini ikut saya. Stefan menarik tangan Rebecca hingga masuk ke dalam lift yang khusus petinggi-petinggi perusahaan. Tapi Tuan, udah kamu diam. Stefan pun memencet tombol lantai 1 dan tanpa dia sadari tangannya belum terlepas dari tangan Rebecca. Maaf Tuan Ta. Apa? Sela Stefan. Itu. Ucap Rebecca takut sambil menunjuk ke arah tangganya. Oh, maaf. Stefan pun melepaskan tangan Rebecca dengan salting. Mereka hanya diam dengan pemikiran masing-masing. Kamu jangan kegeeran,
Saya tadi terpaksa memegang tangan kamu agar cepat masuk ke lift. Ucap Stefan setelah menetralkan perasaannya. Iya Tuan. Jawab Rebecca yang membuat Stefan lama-lama jengkel. Kamu gak ada kata lain apa, dari tadi bilang maaf-maaf mulu. Maaf Tuan. Tuh kan, padahal saya belum ada 1 menit berbicara seperti itu. Iya Tuan. Ting. Pintu lift terbuka. Terserah kamulah. Ucap Stefan sambil melangkahkan kakinya keluar dari lift meninggalkan Rebecca. Lah tuh orang kenapa coba, gewe ngomel salah, nurut juga salah. Nih lama-lama gedung ini gewe bakar juga. Gumam Rebecca sambil berjalan dengan cepat mengejar langkah panjang Stefan. Di depan pintu masuk gedung ternyata sudah ada mobil dengan sopir yang sudah menunggu mereka berdua. Sopir itu segera membukakan pintu mobil untuk Stefan dan Stefan pun segera masuk ke dalam. Kini giliran Rebecca, dia ragu antara harus masuk dan duduk di samping Stefan atau duduk di jok depan samping sopir. Kenapa kamu diam saja? Cepat masuk. Suara berat Stefan. Saya duduk di depan samping sopir saja Tuan. Tolak Rebecca saat dipersilahkan masuk oleh sopir. Kamu berani bantah saya? Cepat duduk sini. Saya gak mau duduk sendirian. Perintah Stefan yang entah tiba-tiba saja keluar dari mulutnya itu. Baik Tuan. Dengan ragu Rebecca pun masuk dan duduk di samping Stefan. Jalan Pak. Perintah Stefan. Mobil yang mereka tumpangi pun melaju meninggalkan gedung perusahaan Kasano Company membelah jalan raya yang lumayan sepi, karena ini masih jam kantor. Dalam mobil Rebecca berusaha mengontrol dirinya agar tidak gugup berdekatan dengan Stefan, dia menyibukkan dirinya dengan bermain ponsel pintar miliknya. Ini masih jam kerja, tidak boleh main ponsel seenaknya. Sindir Stefan menoleh ke Rebecca dengan tatapan tajamnya. Maaf Tuan. Rebecca pun mematikan ponselnya dan akan memasukkannya ke dalam tas yang dia bawa. Cit. Aduh. Keluh Rebecca, kepalanya hampir saja kejeduk jok mobil sopir kalau saja Stefan tidak melindungi jidatnya. Makanya kalau dalam mobil fokus, jangan main HP mulu. Untung saya cepat tanggap kalau tidak jidat kamu udah benjol, ucap Stefan setelah kembali ke posisi awal. Maaf Tuan, tadi ada ibu-ibu yang belok ke kiri tapi pakai sen kanan jadi saya hampir menabraknya. Ucap Pak Sopir karena merasa telah membuat Tuan dan rekan tuannya hampir kejeduk. Jawab Stefan sambil bersandar pada sandaran mobil dan memejamkan matanya. Aduh ponselku mana? Batin Rebecca bingung mencari keberadaan ponselnya. Tapi saat akan masuk ke dalam tas, karena Pak Sopir yang mengerem mendadak jadi ponsel Rebecca jatuh entah kemana. Rebecca pun mencari-cari di berkas yang ada di sampingnya dan juga di bawah tempat dia duduk tapi tidak ada juga. Rebecca pun mencari ke arah bawah Stefan duduk, dan benar saja ponselnya tepat berada di tengah-tengah kedua kaki Stefan. Aduh gimana ini? Rebecca bingung, gimana cara ngambil ponselnya. Dia menatap Stefan yang tengah memejamkan matanya. Sepertinya aman kalau aku ngambilnya dengan hati-hati, batin Rebecca. Dan dengan hati-hati dia menundukkan kepalanya di pangkuan Stefan guna mengambil ponselnya. Akhirnya dapat juga. Gumam Rebecca senang, tanpa dia sadari dia telah menyadarkan Stefan. Bab 07. Decak Stefan saat menatap Rebecca dari atas. Kepala Rebecca tepat berada di hadapannya itunya, jadi kalau ada orang lain yang melihat pasti orang itu akan salah faham dengan mereka. Rebecca mendongakkan kepalanya untuk melihat keadaan Stefan kebangun atau tidak,
tapi seketika mata Rebecca melotot saat melihat Stefan yang tengah menatapnya dengan tajam. Karena terkaget dan refleks ingin segera menjauh, tubuhnya membuat Rebecca tidak hati-hati saat bangun. Alhasil dirinya terjatuh dan kepala Rebecca tepat berada di pangkuan Stefan. "Au!" keluh Rebecca. "Adik gue." Batin Stefan tersiksa. "Maaf Tuan, maaf." Rebecca berusaha bangun dari sana. Karena kesusahan bangun, Rebecca tanpa sadar mengerakkan kepalanya dan hal itu semakin membuat Stefan kalang kabut. Tak mau mengambil resiko, Stefan pun membantu Rebecca agar bangun dari P4 engkuannya. "Maaf Tuan, tadi saya cuma mau mengambil ponsel saya yang terjatuh di bawah Tuan." Ucap Rebecca meminta maaf. Jawab Stefan. Stefan tak mau banyak bicara sekarang, dia menatap ke arah bawah perutnya dan melihat ada tonjolan di sana. Stefan mengambil laptop dan menaruhnya di pangkuannya agar Rebecca tidak melihat itunya yang terbangun. "Tuan tidak apa-apa?" tanya Rebecca, pasalnya wajah Stefan agak pucat. "Saya tidak apa-apa, lain kali kalau ada apa-apa kamu bilang sama saya." "Biar tidak kayak tadi." "Kayak tadi? Maksudnya gimana Tuan? Kan saya sudah meminta maaf." Udahlah, percuma bicara sama kamu, kamu gak bakalan ngerti. Yang ada saya makin pusing. Tuan sakit." Refleks tangan Rebecca menyentuh dahi Stefan guna mengecek suhu tubuh Stefan panas atau tidak. "Tahan Stefan, tahan." Batin Stefan. Gara-gara kulit Rebecca yang menempel dengan kulitnya, membuat darah Stefan makin berdesir. Kalau saja Stefan itu orang yang suka bermain dengan wanita, pasti Rebecca sudah disantap habis-habisan oleh Stefan. Sayangnya Stefan bukan laki-laki yang seperti itu. Stefan laki-laki yang normal, tapi dia tidak gampang tergoda ataupun suka melampiaskan nafsunya dengan wanita bayaran. Prinsip Stefan nikah dulu baru kawin. Tapi entahlah, kalau terus berdekatan seperti ini dengan Rebecca, apakah Stefan akan tahan? Sepertinya sih enggak. "Mau apa kamu?" tanya Stefan sambil menjauhkan tangan Rebecca dari dahinya. "Maaf Tuan, saya hanya mengecek suhu tubuh Anda, tapi sepertinya Anda baik-baik saja." Jawab Rebecca. "Ingat ya, jangan sembarangan menyentuh saya atau kamu akan tahu akibatnya." Ancam Stefan. "Iya Tuan." Takut Rebecca. Stefan lupa dengan itunya yang menonjol tadi. Dia memindahkan laptop yang ada di pangkuannya ke tempat semula karena dia merasa terganggu dengan laptop itu. Perjalanan masih panjang karena kafe yang akan mereka datangi tempat sangat jauh dari kantor. Rebecca bingung harus melakukan apa untuk menyibukkan dirinya, main HP. "Oh, itu tidak boleh sama Tuan Besar, nanti yang ada Rebecca kena semprot lagi." Rebecca ada ide, dia akan menyibukkan dirinya dengan memeriksa berkas-berkas saja. Rebecca menoleh ke samping di mana terdapat laptop dan juga beberapa berkas di sana. Rebecca akan mengambil salah satu berkas yang paling atas, tapi saat akan mengambilnya tak sengaja pandangan Rebecca tertuju pada paha Stefan bagian atas. Rebecca mengernyit heran, apa itu yang menonjol di sana? Pikir Rebecca. Karena celana yang dipakai Stefan lumayan ketat, jadi itunya tercetak jelas. Stefan merasa ada yang memperhatikan, dia menoleh ke Rebecca dan mendapati Rebecca tengah menatap ke bawah di mana dia duduk. Stefan mengikuti arah pandangan Rebecca dan seketika dia memelototkan matanya saat menatap itunya yang ternyata ditatap oleh Rebecca. Kamu lihatin apa?" ucap Stefan sambil menutup paha bagian atasnya dengan laptop lagi. "Maaf Tuan, tadi saya gak sengaja melihat itunya Tuan."
Kebangun ya. Ucap Rebecca yang membuat Stefan makin melotot tajam ke arah Rebecca. Setelah Rebecca pandangi dia mengerti itu apa, Rebecca bukan gadis polos seperti kebanyakan orang. Dia hanya pura-pura polos di depan orang-orang, padahal dia suka baca cerita novel yang Kalian ngerti iya. Jadi Rebecca sangat paham betul itu apa. Kamu. Tekan Stefan. Kenapa Tuan? Tanya Rebecca. Ah sudahlah, sana kamu periksa berkas-berkas itu lagi. Stefan sudah kebingungan harus menanggapi sekretarisnya ini seperti apa. Selanjutnya mereka hanya diam, sedangkan Pak Sopir sedari tadi hanya menyimak saja tak mau berkomentar, takut dikes sama Stefan. Mereka sampai di kafetaria, mereka pun segera masuk karena sudah ditunggu oleh klien di sana. Maaf saya telat. Ucap Stefan dan menarik tempat duduk yang kosong. Oh iya Tuan tidak apa-apa, saya kebetulan juga baru sampai. Jawab si klien. Klien itu menatap Rebecca yang duduk di sebelah Stefan, Stefan yang mengerti itu pun segera menjelaskan siapa Rebecca. Oh iya saya lupa, perkenalkan dia sekretaris baru saya. Ucap Stefan memperkenalkan Rebecca. Rebecca. Ucap Rebecca sambil mengulurkan tangannya. Bagas. Sambut klien itu yang ternyata bernama Bagas. Mari kita bicarakan kerjasama ini biar tidak buang-buang waktu. Ajak Stefan. Mereka pun membahas kerjasama yang akan mereka lakukan. Setelah menandatangani kontrak, Stefan dan Rebecca pun kembali ke perusahaan. Pak bisa agak cepat gak? Bril nanti marah-marah kalau dia sampai di kantor tapi saya gak ada di sana. Ucap Stefan pada Pak Sopir setelah dia melihat jam tangannya yang hampir pukul 10. Baik Tuan. Jawab Pak Sopir dan menambah kecepatan mobilnya. Bril, siapa itu? Apakah dia wanitanya Tuan Steph? Batin Rebecca bertanya-tanya. Mereka pun sampai di perusahaan tepat pukul 10 tidak kurang dan tidak lebih. Stefan segera keluar dari mobilnya dan diikuti Rebecca di belakangnya. Saat sampai di lobi ada suara yang memanggil Stefan dengan sebutan Papi, siapa lagi kalau bukan Bril. Papi. Baik tidak Bril. Stefan pun menghentikan langkahnya dan berbalik menatap putrinya yang berada dalam gendongan babysitter memasuki perusahaannya. Sayang. Sambut Stefan mengambil alih Bril ke gendongannya. Kamu baru pulang Tanya Stefan sambil mengelus rambut anaknya. Iya Papi Bril baru pulang, tadi di sekolah Bril gambar sesuatu buat Papi. Ucap Bril dengan antusias. Wah beneran? Kita ke ruangan Papi dulu ya, nanti Papi lihat gambaran Bril. Ajak Stefan yang diangguki Bril. Sedangkan Rebecca sedari tadi hanya memperhatikan interaksi antara ayah dan anak di hadapannya itu. Rebecca tidak tahu kalau Stefan sudah mempunyai anak, yang dia tahu hanya dia bisa bekerja di perusahaan besar, udah itu aja. Melihat Stefan yang akan beranjak naik ke lantai atas, Rebecca pun dengan setia mengikutinya. Bab 08. Sampai di ruangannya, Stefan mendudukkan putrinya di sofa yang ada di ruangannya. Mana coba gambarannya, Papi mau lihat. Tanya Stefan yang duduk di samping Bril putrinya. Bril pun segera mengambil sebuah buku gambar dari dalam tas punggung miliknya yang bergambar Barbie. Ini Papi. Bril memberikan gambarannya pada papinya. Stefan pun mengambilnya dan mengamati gambaran anaknya. Rasanya Stefan ingin menangis saat itu juga saat melihat gambaran putrinya ini. Bagaimana tidak, Bril menggambar 3 orang yang tengah menikmati sunset di pantai. 2 orang dewasa laki-laki dan perempuan,
dan di tengah-tengahnya ada anak kecil perempuan yang mengandeng tangan orang dewasa itu. Ini papi, dan yang ini mami. Tunjuk Bril menjelaskan pada Stefan dengan wajah cerianya. Stefan meletakkan buku gambar Bril di atas meja dan mengangkat Bril ke pangkuannya. Bril kangen sama mami. Tanya Stefan sambil air matanya menetes tapi segera dihapus agar Bril tidak melihatnya yang sedang menangis. Iya papi, mami kemana sih kok gak pulang-pulang? Tanya Bril. Mami Bril ada jauh di sana, kalau Bril kangen sama mami Bril berdoa buat mami ya. Jawab Stefan menahan air matanya agar tidak jatuh kembali. Jadi Bril harus berdoa ya papi, biar mami pulang. Tanya Bril lagi yang membuat Stefan meneteskan air mata kembali. Stefan tak kuat menjawab pertanyaan Bril. Dia merengkuh tubuh mungil putrinya, mendekapnya dengan erat sambil menciumi kepala putrinya. Bril anak kecil yang sedari kecil tidak pernah merasakan kasih sayang dari ibunya. Bril ditinggal pergi untuk selama-lamanya oleh ibu yang melahirkan saat dirinya baru lahir ke dunia ini. Stefan tahu anaknya ini sangat membutuhkan kasih sayang lengkap dari orang tuanya, meskipun dirinya selalu berusaha meluangkan waktunya buat Bril tapi itu tetap kurang bagi Bril. Papi kok diam aja sih? Tanya Bril di hadapan dada papinya. Stefan pun segera menghapus air matanya. Enggak sayang, papi cuma capek aja. Bohong Stefan. Papi capek? Kalau papi capek papi gak usah kerja. Bril gak papa kok kalau satu hari gak jajan. Ucap Bril mendongak menatap wajah papinya. Lo emang kenapa kok gak jajan? Tanya Stefan heran. Kan papi gak kerja jadi Bril gak mau jajan, biar uang papi tetap banyak. Jawab Bril polos. Hati Stefan bagai teriris mendengar ucapan anaknya, segitu sibukkan dirinya sampai Bril rela gak jajan agar dia tidak bekerja. Maafin papi ya, papi gak selalu ada buat Bril. Papi janji nanti akan selalu ada waktu buat Bril. Ucap Stefan menatap Bril. Bril gak papa kok kalau papi kerja, asal papi jangan sampai capek. Nanti kalau papi sakit Brilnya sedih. Tutur Bril. Aduh anak papi so sweet banget sih, siapa yang ngajarin Gemes Stefan mencubit kedua pipi anaknya. Ih papi sakit tahu. Mengerucutkan bibirnya. Hahaha. Maaf papi sengaja. Ujar Stefan sambil tertawa. Papi. Iya sayang. Papi nyebelin. Kesal Bril. Tapi ganteng. Balas Stefan. Enggak, papi jelek. Bril yang jelek. Welek. Ejek Stefan. Enggak, Bril cantik. Matanya sudah berkaca-kaca, pertanda akan ada hujan yang turun. Bril jelek. Stefan semakin menggoda anaknya itu. Hua. Papi jahat. Tangis Bril pecah. Loh kok nangis sih? Iya Bril cantik. Udah ya nangisnya, papi minta maaf deh. Stefan merayu anaknya agar berhenti menangis. Gak mau, papi jahat. Hua. Tangis Bril semakin kencang dan tangannya juga memukuli dada Stefan. Kap kok makin kencang sih nangisnya. Udah ya Bril diam nanti papi beliin es krim. Bujuk Stefan menenangkan Bril. Gak mau, hua. Stefan kalang kabut dibuatnya, budaknya mereda tangis Bril malah semakin pecah. Sementara dia luar, Rebecca yang tengah berperang dengan pikirannya pun dibuat pusing oleh banyak pertanyaan yang keluar dari otaknya. Mulai dari siapa istri Stefan, gimana kehidupan Stefan selama ini, dan masih banyak lagi yang lainnya. Agur. Jerit Rebecca kesal dengan pemikirannya sendiri. Sadar Rebecca, sadar.
Lo itu gak pantas buat Tuan Stefan, lo itu hanya serbuk rengginang sedangkan Tuan Stefan itu serbuk berlian. Ucap Rebecca berbicara dengan dirinya sendiri. Apalagi dia itu pria beristri, sadar Iyo gak boleh jadi pelakor. Lanjut Rebecca. Lo harus fokus buat bekerja, cari uang yang banyak agar bisa beliin mainan adik-adik panti. Oke, sekarang lo tenang, fokus sama berkas-berkas di hadapan lo. Rebecca pun mulai melanjutkan mengerjakan beberapa berkas yang sempat tertunda tadi. Setelah selesai dia akan menyerahkannya kepada Stefan, karena ada beberapa berkas yang memerlukan tanda tangan Stefan. Semangat Rebecca, lo pasti bisa. Ucap Rebecca saat berada di depan pintu ruangan Stefan. Saat tangannya akan mengetuk pintu terdengar tangisan anak kecil dari dalam yang membuat Rebecca menghentikan ketukannya. Bukannya itu suara anaknya Tuan Stefan, kenapa dia sampai nangis sekencang itu? Gumam Rebecca. Rebecca bingung antara masuk ke dalam atau tidak, akhirnya Rebecca pun memutuskan untuk diam sebentar di depan pintu itu menunggu tangisan anaknya Stefan berhenti. Untung aja keadaan di lantai ini sepi jadi aman kalau Rebecca berdiri di sana. Tapi lama-kelamaan bukannya berhenti, tangisan anaknya Stefan yang tak lain adalah Bril malah semakin kencang saja. Rebecca pun kasihan mendengarnya, dia pun segera mengetuk pintu itu. Tok tok tok. Permisi Tuan. Ucap Rebecca setelah mengetuk pintu. Karena tak ada jawaban dari dalam Rebecca pun memutuskan untuk membuka pintu saja. Permisi Tuan. Ucap Rebecca lagi setelah masuk, dia melihat Stefan yang tengah berusaha untuk menenangkan anaknya yang berada di pangkuannya. Tante Hicks. Ucap Bril tiba-tiba dan memberontak dalam pangkuan Stefan dan segera berlari menghampiri Rebecca. Rebecca pun segera menangkap anak tuannya itu yang berlari ke arahnya. Kap kap kap. Udah ya nangisnya nanti cantiknya hilang loh. Ucap Rebecca menenangkan Bril yang sudah berada dalam gendongannya. Bril Hicks cantik ya Hicks tante. Tanya Bril memandang wajah Rebecca dengan air mata yang masih membanjiri pipi gembulnya. Iya dong, Bril kan cantik kayak tante. Jawab Rebecca yang sudah mengetahui nama anaknya Stefan. Tapi Hicks kata papi Bril jelek. Adu Bril pada Rebecca. Wah papi kamu minta dicubit perutnya, nanti biar tante hukum papi kamu. Ujar Rebecca sambil menoleh ke Stefan yang tengah menatapnya tajam. Rebecca yang mendapatkan tatapan itu pun nyengir menampilkan deretan giginya yang rapi. Benal ya Hicks tante. Iya, nanti tante hukum. Sekarang Bril berhenti ya nangisnya biar cantiknya gak hilang. Bujuk Rebecca yang mendapatkan anggukan dari Bril. Rebecca dengan telaten menghapus air mata Bril dengan penuh kasih sayang, mengabaikan berkas-berkas yang dia bawa tadi yang berceceran di lantai. Dan semua itu tak luput dari perhatian Stefan.